Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi pada pertemuan yang ketiga dari materi genetik, yakni sintesis protein. Masih ingat anak-anak sekalian pada materi sebelumnya, yaitu materi DNA dan RNA. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pada pembelajaran pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang sintesis protein. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu masih pada KD 3.3 untuk KD pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk KD keterampilannya yaitu KD 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA RNA protein. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi dalam pertemuan kali ini adalah indikator 3.3.7, yaitu menjelaskan tahapan sintesis protein. 3.3.8 mensimulasikan tahapan sintesis protein. 3.3.9 mengaitkan proses transkripsi dan translasi. Selanjutnya pada IPK keterampilan, yaitu ada pada IPK yang nomor 4.3.1, yaitu membuat alat peraga sederhana tentang proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA RNA protein. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran kita kali ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model project based learning pada pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan benar, dan merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA RNA protein dengan penuh rasa tanggung jawab, ingin tahu, dan disiplin. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang sintesis protein. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik, pengkode berbagai macam asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Kemudian perlu diketahui juga bahwa sintesis protein terjadi di ribosom. Selanjutnya, kita beralih pada poin yang kedua, yaitu tahapan sintesis protein.
Satu, tahap transkripsi. Jadi yang kita bahas yang pertama adalah tahapan pada proses transkripsi. Transkripsi adalah pencetakan RNA, duta atau messenger RNA oleh DNA. Kemudian transkripsi berlangsung dengan 3 tahap. Pertama, tahap inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan. Dan yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Adapun tahap inisiasi atau permulaan bisa dilihat pada gambar menunjukkan beberapa rangkaian. Yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai proses transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan tahap akhir dari inisiasi yaitu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua dari transkripsi yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi atau pemanjangan ini terjadi dengan 2 tahapan. Yang pertama adalah setelah rantai ganda DNA terbuka, yaitu RNA polimerase yang pada tahap inisiasi itu telah membuka rantai ganda DNA itu, kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. Yang kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Nah, jadi yang menjadi catatan dalam proses elongasi ini adalah RNA kemudian membentuk pasangan adenin dan dengan urasil. Baik, selanjutnya kita menuju ke tahap akhir dari proses transkripsi atau yang dikenal dengan tahap terminasi atau pengakhiran. Dalam tahap terminasi atau pengakhiran ini melalui beberapa tahapan juga. Yang pertama, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA dengan kode genetik UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. 2. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Ketiga, protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi, yang pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, pada gambar di bawah bisa dilihat ketiga tahapan tersebut. Selanjutnya, dari ketiga tahapan yang telah dilakukan tadi pada proses transkripsi akan terbentuk RNA hasil transkripsi seperti gambar berikut. Nah, anak-anak sekalian,
gambar di bawah ini atau gambar yang telah ditampilkan ini adalah gambar dari keseluruhan tahapan transkripsi, mulai dari tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua dari proses sintesis protein, yaitu tahap translasi. Tahap translasi berlangsung juga melalui 3 tahapan seperti halnya pada tahap transkripsi tadi, yaitu yang pertama tahap inisiasi atau permulaan, yang kedua tahap elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga tahap terminasi atau pengakhiran. Sebelum kita akan membahas satu persatu dari ketiga tahapan ini, terlebih dahulu kita perlu tahu dulu apa itu translasi ya anak-anak sekalian. Translasi adalah penerjemahan kode-kode oleh RNA transfer atau pRNA berupa urutan asam-asam amino yang dikehendaki. Nah, sekarang kita akan membahas tahap dari translasi. Yang pertama, tahap inisiasi atau permulaan. Untuk tahap inisiasi atau permulaan, setidaknya ada melalui 3 tahapan juga. Yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi tersebut adalah AUG atau adenin, urasil, dan guanin. Kodon AUG ini memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Dan tahap yang ketiga, setelah kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi, maka kemudian transfer RNA atau tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Nah, gambarnya anak-anak sekalian bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Jadi perhatikan ya. Selanjutnya kita menuju pada tahap yang kedua dari translasi, yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi atau pemanjangan ini setidaknya ada 5 tahapan yang dilalui. Yang pertama, kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Selanjutnya, asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Yang ketiga, asam amino pertama atau metionin sekira lepas dari ribosom, RNA transfer kembali ke sitoplasma untuk mengulang fungsinya. RNA transfer berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. 4, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau RNA transfer. Pada tahap yang kelima, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA ribosom.
RNA ribosom terdapat pada ribosom unit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar sesama asam amino. Nah, bisa dilihat ya anak-anak pada gambar yang ada di layar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir dari proses translasi, yaitu tahap terminasi atau pengakhiran. Pada tahap terminasi ini, setidaknya juga ada 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama, proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop atau messenger RNA dengan kode UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. 2. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. 3. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, dari ketiga tahapan ini bisa dilihat anak-anak ya pada gambar yang ada di bawah. Baik anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan menyambungkan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Sintesis protein berlangsung dengan 2 tahap, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Dan yang ketiga, translasi adalah proses penerjemahan messenger RNA menjadi protein. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini anak-anak. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa menyimpulkan juga sendiri untuk melengkapi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap giat dalam belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.